Hai teman-teman, saya dalam koneksi antar materi modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini, saya membuat tugas ini dalam bentuk presentasi video menggunakan media screencast. Baik, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Sugiharti dari SMKN 1 Sumedang, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumedang. Hai, perkenalkan pula pembimbing saya yang terhormat Bapak Ade Hermawan SPD sebagai fasilitator saya, dan yang terhormat Ibu Wida Dewiarti SPD sebagai pengajar praktik saya. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran khusus, di mana CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Kemudian, CGP pula dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Nah, di sini ada sebuah kutipan dari Bob Talbert bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Nah, kutipan ini ada di dalam Teaching Kids to Count is fine, but teaching them what counts is best. Nah, setelah kita menyimak kutipan tadi dari Bob Talbert, nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Nah, di sini menurut saya yang pertama, kaitan kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari yaitu mengenai permasalahan dilema etika, di mana sebagai seorang guru kita seringkali mendapat dilema dalam pembelajaran antara mengedepankan materi atau nilai dari sebuah materi itu sendiri melalui pendidikan karakter. Nah, selain itu, menurut saya pun, bahwa pendidikan yang berkualitas tinggi tidak hanya memberi siswa kemampuan akademik, tetapi juga memberi mereka pemahaman tentang prinsip hidup, kemampuan berpikir kritis, dan pembentukan karakter sosial emosi yang kuat. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nah, di sini saya memandang tentang bahwa nilai-nilai dalam suatu pengambilan keputusan yang saya pegang, yaitu pengambilan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan serta berpihak pada murid. Hal tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk lingkungan sekolah, yaitu terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, tanpa adanya perselisihan. Kemudian ada lagi bahwa teori-teori yang kita anut dalam pengambilan keputusan membentuk budaya menjadi teladan, mempengaruhi kebijakan, dan meningkatkan kualitas hubungan yang semuanya berdampak positif pada lingkungan kita. Nah, yuk kita beralih ke pertanyaan ketiga. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Nah, sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita harus dapat menuntun siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga siswa akan mendapatkan kebahagiaan melalui merdeka belajar. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus mengutamakan kebutuhan belajar murid yang dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran pun, saya memastikan keputusan yang adil dan membuat lingkungan yang memenuhi kebutuhan unik siswa, menanamkan nilai-nilai kebajikan,
dan mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk membangun karakter yang bertanggung jawab dan sukses. Nah, di sini ada lagi kutipan yang kedua dari George Wilhelm Friedrich Hegel dalam bukunya Education is the Art of Making Man Ethical. Nah, di sini menurut beliau bahwa pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Nah, dari kutipan tadi ada lagi beberapa pertanyaan. Ya, menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Nah, menurut saya, pembelajaran pada modul ini memberikan pengetahuan bagaimana untuk mengambil sebuah keputusan yang berupa dilema etika atau bujukan moral dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Kutipan tersebut merupakan dilema etika yang dapat diputuskan melalui 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, selain itu, ketahuilah bahwa pendidikan adalah seni membangun karakter dan perilaku moral siswa dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan sosial, emosional, serta mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan empati. Nah, kita beralih ke pertanyaan kedua dari kutipan yang kedua tadi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Nah, di sini, apabila seorang pemimpin dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika, untuk pengambilan keputusannya setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka pendidikan yang disampaikan, yaitu 1. Ingat ada Ingarso Sungtulodo. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain saat bertindak di depan. Kemudian yang kedua, ada Ingmadya Mangun Karsa atau Ingmadyo Mangun Karso. Ini berarti bahwa seorang pemimpin di pusat harus menumbuhkan semangat dan mendorong orang lain untuk berinisiatif. Dan yang ketiga, ada Tuturi Handayani, di mana dengan kata lain, seorang pemimpin dari belakang harus mendorong dengan mendukung orang lain untuk berkembang dan mandiri. Nah, yuk kita lihat lagi pertanyaan yang ketiga. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nah, di sini salah satu nilai kebajikan universal yang menjadi barometer dari nilai-nilai kebajikan yang lain yaitu tanggung jawab. Sebuah keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan melalui sikap tanggung jawab dari dalam diri. Nah, sebuah keputusan yang kita ambil akan mencerminkan bagaimana prinsip diri kita berdasarkan ketiga prinsip pengambilan keputusan sehingga akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan. Nah, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Nah, masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Nah, hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Salah satu tujuan coaching yaitu menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh seorang coachee.
Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarah pada hal-hal positif, yang artinya keputusan-keputusan yang diambil berpihak pada murid. Melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan akan lebih efektif karena keputusan yang diambil berasal dari potensi yang dimiliki seseorang, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan yang akan mendorong terwujudnya well-being dari ekosistem sekolah. Nah, yuk kita simak lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Nah, di sini kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya pengambilan keputusan tentang dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran diri yang baik pasti menunjukkan integritas dan kejujuran dalam pengambilan keputusan. Guru memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan serta aspirasi. Kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang mengambil pilihan-pilihan, membangun berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pada akhirnya, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita beralih lagi pada pertanyaan berikutnya. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika? Kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, nilai-nilai yang dianut sebagai seorang pendidik yaitu kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, maka sebuah keputusan yang diambil diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip berpusat pada peserta didik, serta mendorong terwujudnya iklim pendidikan yang baik di sekolah. Yuk kita simak lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nah, dengan menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantara dan pola pikir inquiry apresiatif, diharapkan mampu menjalankan peran-perannya menjadi pemimpin pembelajaran. Selain itu, berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran, seperti pada kurikulum, intra, ekstra, dan kokurikuler. Proses belajar mengajar, refleksi, dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, dan lain sebagainya. Guru berperan besar dalam membuat lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan untuk para muridnya. Mereka diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada kepentingan tumbuh dan berkembangnya siswa agar mampu berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan tadi seputar tantangan ya, bahwa tantangan-tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan diantaranya adalah adanya pemikiran dari tiap individu atau kelompok yang berseberangan dalam sebuah instansi. Pasti terdapat kelompok yang pro dan kontra terhadap kebijakan atau sebuah sistem yang sedang dijalankan oleh pemangku kebijakan di sekolah. Seharusnya semua ekosistem yang ada di sekolah saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama ya. Nah, dalam hal ini sangat berkaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan sekolah, yaitu ada individu lawan kelompok atau individual versus community.
Yang kedua, ada rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Dan yang ketiga, ada kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Dan yang keempat, ada jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Next ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Nah, seorang pemimpin pembelajaran nih sudah seharusnya mengambil keputusan yang bijaksana. Pengambilan keputusan yang bijaksana memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan keputusan tersebut haruslah berpihak pada murid agar kehidupan masa depan murid dapat terpenuhi dengan baik. Nah, yuk kita beralih lagi ke pertanyaan berikutnya. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Nah, di sini keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid, seperti keputusan bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Tentunya, keputusan tersebut berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid, membuat keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid dapat kita awali dengan mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika kita sudah mengetahui ketiga unsur tersebut, selanjutnya kita dapat memutuskan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengakomodir kebutuhan belajar setiap siswa melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di sini apakah berdiferensiasi secara konten, proses, dan ataupun berdiferensiasi produk. Nah, tidak terasa kita beralih ke pertanyaan yang terakhir. Apa ya pertanyaan yang terakhir? Nah, ini ya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Baik, berdasarkan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya dan pembelajaran yang ada pada modul 3.1 ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan kita haruslah mendasar pada 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap Triloka yang berlandaskan pada nilai guru penggerak yang dimiliki dan berpedoman pada pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional serta memiliki keterampilan coaching yang baik dalam menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan yang tentunya juga dapat menguasai 4 paradigma dan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Baik, demikianlah pemaparan tentang koneksi antar materi modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hai, see you ya. Salam bahagia dan sehat selalu. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan katsiran. Burung Irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.